Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kembali kita bertemu dengan saya Ibu Marta Riananda dalam perkuliahan Konstitusi dan HAM. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik sekali terkait dengan hak asasi manusia, perspektif anak dan perempuan. Judulnya udah catchy banget ya. Harapannya kalian bisa mempelajari ini karena ini adalah materi dasar yang harus dipahami khususnya untuk kalian yang saat ini masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan ke depan nanti akan berhadapan dengan kondisi berkeluarga atau kemudian memiliki pasangan ya, khususnya untuk pasangan yang kemudian menjadi istri kalian nanti kelak. Dan ini penting sekali materinya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia, perspektif anak dan perempuan itu? Kita lihat dulu nih, ada banyak undang-undang yang telah diundangkan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak. Antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi dan mengundangkan Convention of the Elimination of All Form of Discrimination Against Women atau CEDAW sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta Convention on the Right of the Child sebagai Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Nah, kedua instrumen hak asasi manusia ini merupakan instrumen HAM penting yang mengatur mengenai hak asasi perempuan dan anak. Namun demikian, sejumlah undang-undang belum mencerminkan adanya jaminan hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Jadi kenapa bahasanya hak asasi perempuan dan anak? Itu kenapa tidak ada hak asasi laki-laki? Apa bedanya hak asasi manusia dengan hak asasi perempuan dan anak? Kenapa sih gitu? Kemudian harus ada perspektif anak dan perempuan. Nah, ini yang menarik. Nanti kelanjutannya kita akan belajar mengenai keadilan gender dan itu harus difahami ya sebagai sebuah hal yang mendasar untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk dulu ke perlindungan anak sebelum nanti kita melebar kemana-mana. Kita masuk ke perlindungan anak dulu. Ada 4 prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak. Nah, kenapa anak ini kemudian juga menjadi bagian dari hak asasi manusia dilihat dari perspektif anak? Karena memang anak-anak ini masih berwali kepada orang tuanya, jadi belum bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Karena memang keterbatasan kemampuan, kemudian akal pikirannya yang memang belum dewasa. Makanya anak-anak itu belum bisa ikut pemilu gitu ya. Bahkan ditanya apa yang dimaksud dengan kepala daerah saja mungkin nggak tahu gitu. Makanya memang belum bisa ikut pemilu karena memang akalnya memang belum sampai di situ. Gitu. Kemudian anak-anak juga masih sangat lemah. Jadi kalau misalnya nggak mau mandi aja masih bisa kita paksa untuk mandi gitu ya, karena badannya kecil gitu. Dan itu memang sangat bergantung dengan kebahagiaannya, sangat bergantung dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, kita lihat sekarang pelindungan anak. Ada 4 prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak. Yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang terbaik bagi anak. Jadi bukan terbaik bagi orang tuanya, bukan yang terbaik buat keluarganya, tapi yang terbaik buat anak itu. Jadi prinsip yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif itu harus menjadikan pertimbangan prinsip yang terbaik bagi anak itu adalah yang utama ya. Jadi yang terbaik buat anak itu adalah yang utama, bukan untuk yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak itu memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ya, jadi itu semua sudah
diatur. Kemudian adalah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi, bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak, di mana pasal 52 dan 53 undang-undang ini misalnya menyatakan bahwa setiap anak itu berhak untuk perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi mengingat pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak membutuhkan perangkat yuridis yang lebih rinci. Sebagai kerangka rujukan pemerintah memandang perlu dibuat sebuah peraturan undang-undang sendiri terkait dengan perlindungan hak asasi manusia anak khususnya ya. Kemudian kita lihat kita berlanjut ke materi selanjutnya yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagaimana juga dengan anak, perempuan juga seperti itu. Khususnya memang di negara-negara timur, contohnya di Indonesia, memang budaya yang sangat kuat, memang masih memandang posisi perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Memang budaya itu memang menjadi bagian yang kemudian membuat perempuan dianggap tidak sama dengan laki-laki, kemudian posisinya tidak setara dengan laki-laki dan diperlakukan seolah-olah perempuan itu adalah makhluk yang tidak sama dengan laki-laki. Pengertian kekerasan di sini kita lihat kemudian pengertian kekerasan di sini adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain sakit, baik secara fisik ataupun psikis serta rohani. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan seks atas dirinya. Misalnya ajakan hubungan seks tanpa hormat. Ya, ini adalah sebuah pelecehan. Kalau sekarang kalau misalnya ada perempuan yang diganggu, misalnya lagi jalan, pinggir jalan tuh banyak cowok-cowok nongkrong kan ya. Kemudian sweet panggil cewek itu adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap perempuan. Nah, itu harus dipelajari nih khususnya buat yang para mahasiswa. Bagaimana caranya dari sekarang belajar untuk menghargai perempuan. Kemudian yang kedua, kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan dan kekuatan fisik laki-laki. Misalnya pemukulan, penganiayaan, penyekapan, pembunuhan, dan lain-lain. Makanya saya bilang sama para mahasiswa, kalau dari pacaran aja cowok kamu sudah suka mukul, sudah suka ngomong kasar, cari yang lain, putus, cari yang lain. Karena ketika sudah berkeluarga akan tambah kelakuan seperti itu. Jadi nggak akan ada perubahan. Nanti kalau dia punya anak berubah. Kalau nanti punya anak nggak ngerokok lagi. Itu janji-janji palsu. Nah, perempuan juga bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang menentukan keputusan itu, ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan ini bisa terjadi karena memang perempuan ini memang secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Secara umum ya, lebih lemah dari laki-laki. Kemudian karena kelemahannya itulah kemudian laki-laki melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan psikologis dan emosional laki-laki. Misal sikap melindungi yang berlebihan dirasakan korban sebagai kekangan atau ikatan dengan intimidasi. Ya, jadi karena terlalu sayang, katanya terlalu sayang, kemudian malah membuat perempuan itu merasa terintimidasi ya. Kemudian kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan sosial laki-laki. Misalnya merendahkan kedudukan perempuan di masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya ada sebagian pandangan kalau perempuan itu urusannya hanya di dapur aja gitu, ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Pandangan-pandangan seperti itu ya. Kalau nanti akhirnya cuma ngurusin anak aja di rumah. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau nanti cuman
urusannya hanya kasur, dapur, ya seperti itu gitu. Dan hanya mengurus urusan-urusan perintilan rumah. Nah, itu adalah pandangan yang merendahkan kedudukan perempuan di masyarakat. Kemudian kekerasan terhadap perempuan karena kekuasaan ekonomi atau keuangan laki-laki. Misalnya menjatakan uang belanja, pembatasan hak perempuan. Jadi karena memang merasa dia yang mencari nafkah, kemudian memperlakukan pasangannya dengan semena-mena karena merasa lebih berkuasa karena mencari penghasilan di luar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang kemudian diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ya ini yang laki-laki, khususnya laki-laki harus dipahami ya, bahwa ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, berbagai tindakan kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis, serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini. Tindakan yang harus dilakukan yang pertama adalah tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Ya, ini bisa dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah harus ada pendidikan khusus yang terkait masalah ini gitu ya, perlindungan terhadap perempuan, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang sama, yang harus dimuliakan, yang setara dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, hanya beda secara kodrat. Ya, kalau perempuan itu kodratnya memang yang hanya bisa pada wanita, ya yang pertama itu halangan setiap bulan ya, menstruasi itu tidak dialami oleh laki-laki, kemudian mengandung itu tidak bisa terjadi pada laki-laki, melahirkan dan menyusui. Itu saja yang membedakan antara perempuan dan laki-laki sebenarnya ya. Jadi selain hal-hal itu, harusnya hak dan kewajiban seorang wanita itu harusnya sama. Dan itu harus dilakukan pendidikan ya, harus dilakukan secara preventif, menjadi bagian dari tindakan preventif. Jadi memberikan pendidikan kepada anak-anak sejak dini bagaimana posisi perempuan itu harus dimuliakan, dan bagaimana keadilan gender itu harus sebuah hal yang harus ada gitu, yang harus diperjuangkan untuk seluruh wanita-wanita di seluruh dunia. Kemudian juga tindakan preventif ini bisa dengan pengaturan-pengaturan di peraturan perundang-undangan gitu ya, agar tidak sampai terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Kemudian tindakan represif, ini adalah tindakan yang dilakukan karena memang sudah terjadi. Jadi karena sudah terjadi, yang harus dilakukan seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Oke, jadi kalau kita misalnya lihat dari apa yang tadi saya uraikan, memang ini tidak lepas dari kondisi di masyarakat yang masih memandang perempuan itu adalah makhluk biner gitu ya, masih posisinya di bawah laki-laki, harus menurut pada laki-laki, tidak setara dengan laki-laki, lebih rendah daripada laki-laki. Nah, ini yang kemudian harus kita lepaskan dari frame berpikir kita. Wanita ini adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak, sama-sama memiliki kewajiban, dan harus dimuliakan posisinya. Karena kita lihat ibu kita adalah seorang wanita, dan kita tidak akan rela kalau misalnya ibu kita diperlakukan dengan tidak baik, tidak terhormat, dilecehkan sebagai seorang perempuan. Adik kita yang perempuan itu adalah perempuan juga yang harus kita jaga. Jadi ketika kita berharap orang tua kita, ibu kita, adik-adik kita, keluarga kita diperlakukan dengan baik, dimuliakan sebagai wanita, maka tugas kita adalah sama seperti itu terhadap wanita-wanita di seluruh dunia. Itu saja mungkin sebagai pengantar ya, sebelum nanti diperluas lagi apa sih hak-hak wanita itu, kemudian apa sih hak-hak anak, kenapa anak kemudian diberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak asasi manusianya, akan kita sambung di perkuliahan kita selanjutnya. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.